رحمهم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أمسك والماء يخطر فقل أمسك واسمعوا واعتروا رحمكم الله. أمسك واسمعوا واعتروا رحمكم الله. أمسك واسمعوا واعتروا لعلكم ترحمون. صل على محمد. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم قل الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وسلم على رحمتك واحتمالك بالخير ويا خير الناس من رحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ayat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni al-hadis atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wa sadaqa Rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah dalam kesempatan yang sangat mulia ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan satu-satunya cara yaitu kita berusaha semaksimal mungkin melaksanakan apa yang telah diperintahkan oleh Allah sekaligus wajib hukumnya dalam kondisi dan situasi apapun, meninggalkan apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua kalinya, sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan adanya terutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita semua diarahkan oleh Allah, kita semua diarahkan untuk mendapatkan suatu hidayah, mendapatkan suatu petunjuk, sehingga kita tetap dan akan selalu beribadah kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga kalinya, dalam kesempatan ini pula mereka kita tingkatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan syukur yang penuh, syukur yang maksimal kita kepada Allah. Karena apa? Kita telah dianugerahkan oleh Allah kesehatan zahir maupun batin. Kita berangkat dari rumah, dari tempat kerja, dari manapun kita memasuki rumah Allah bersama-sama duduk bersimpuh di hadapan Allah, bersama-sama bermunajat kepada Allah. Wabil khusus pada saat ini di awal atau minggu pertama pada bulan Sya'ban, sebagaimana permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita mengawali bulan Rajab kemarin, kita memohon kepada Allah berkah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita memohon kepada Allah supaya diberikan keberkahan dalam hidup kita, keberkahan dalam keluarga kita, keberkahan dalam ilmu kita, keberkahan dalam kehidupan kita, dalam keluarga maupun dalam lingkungan kita, bahkan lebih luas lagi keberkahan dalam negara kita, sehingga hal ini pun dikabulkan oleh Allah dan berbalik kepada bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Kita pun juga mohon kepada Allah diberikan keberkahan dalam umur kita, sehingga pada saatnya nanti puncaknya ketika kita akan dipertemukan oleh Allah pada bulan Ramadan dan kita nantikan bersama. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kalau kita kemarin pada bulan Rajab Rasulullah mengatakan sebagai syahrul wa sebagai bulannya Allah, maka pada saat ini kalau bulan memasuki bulan Sya'ban dikatakan oleh Rasulullah adalah syahri, adalah bulanku, di mana pada saat ini pula ada beberapa kejadian, ada beberapa yang perlu kita ingat, yang perlu kita perhatikan pada saat ini atau di bulan Sya'ban. Yang pertama, diubahnya kiblat kita, diarahkannya kiblat kita yang semula kita diarahkan atau diperintahkan oleh Allah menghadap Baitul Maqdis. Akan tetapi di situ banyak sekali perselisihan, banyak sekali sengketa yang mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terus-menerus menengadah kepada Allah, mengadah dan mohon kepada Allah supaya kiblat kita dikembalikan ke Masjidil Haram. Dan pada bulan Sya'ban inilah Allah mengabulkan permohonan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sebelumnya kita menghadap Baitul Maqdis diarahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke Masjidil Haram. Dan yang kedua, di bulan Sya'ban ini pula ada sebuah waktu yang sangat mustajab sekali, yaitu ketika nisfu Sya'ban, di mana di sini dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memperbanyak permohonan kepada Allah, untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Wabil khusus yang dilaksanakan, yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah berpuasa ketika nisfu Sya'ban. Ketika ditanya oleh sahabat, apa yang kau lakukan wahai Rasulullah sehingga aku berpuasa di bulan Sya'ban?
Aku ingin ketika amalku diangkat oleh Allah sedang aku dalam kondisi berpuasa. Nah, hal itulah yang menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadah ketika di bulan Sya'ban. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dan hikmah yang ketiga, ketika di bulan Sya'ban ini seluruh amalia kita satu tahun yang kemarin diangkat oleh Allah, seluruh amalia kita semuanya disetorkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menginginkan ketika kita amalia kita, seluruh ibadah kita dihadapkan dan mendapatkan penilaian dari Allah. Kita pun juga berharap bahwa amalia kita seluruhnya ikhlas, seluruhnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kebanyakan di antara kita ketika melampaui kehidupan ini banyak diri kita mungkin kita diam. Akan tapi kata Imam Syafi'i beliau mengatakan bahwasanya alaisa minad dunya karabtu minul jatim nadullu qu'udan wa zaman punya yusri alaisa minal khusrani ala layaliya amru bila nafin wa hisabin umri. Kata Imam Syafi'i beliau mengatakan kita menyangka bahwasanya kehidupan kita di dunia ini seperti mengarungi sebuah bahtera di samudera lepas. Kita menyangka diri kita diam, bahkan kita tidak mengetahui kemana arah kita membawa. Akan tetapi kata beliau Imam Syafi'i, waktu telah membawa kita dari kita mungkin berumur pada waktu itu berumur 20 tahun, dibawa kita menjadi umur 21 tahun, umur 22 bahkan umur 50 dan seterusnya. Oleh karenanya kita menyangka diri kita diam, kita mungkin tidak melakukan apa-apa, perbuatan apa-apa. Maka disitulah kata Imam Syafi'i, kerugian yang sangat besar. Alaisa minal khusrani amla layaliya. Alangkah ruginya bagi seseorang yang telah diberikan umur tapi tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan nanti pada akhirnya waktu sahabat min umri, pada akhirnya nanti akan dihisab seluruh umur kita. Jangankan 1, 2, 3 jam, bahkan 1 detik pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa kehidupan? Untuk apa hidup kita? Untuk apa hidup kita? Bahkan keluar masuknya nafas dalam pribadi kita sendiri akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akankah keluar nafas kita tetap berpikir dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga ketika kita nanti diambil oleh Allah, kita pun dalam keadaan mengingat dan berzikir serta beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Oleh karenanya ketika bulan Rajab ini pun kita banyak atau dianjurkan oleh para ulama untuk berbanyak selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan tanpa alasan, sehingga para ulama memerintahkan kita semua, menganjurkan kita semua untuk membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena pada bulan Sya'ban ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah untuk membaca selawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwasanya Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, bahwasanya Allah dan para malaikat berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawatnya Allah yaitu berupa tambahan limpahan rahmat yang diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selawatnya malaikat memohonkan kepada Allah tambahan rahmat, dan selawat kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah memohon syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man shalla alaiya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang membaca selawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam arti kata yaitu memohon rahmat takdim, memohon rahmat yang agung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui bidai Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah akan membalas 10 kali lipat. Oleh karenanya hadirin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita bersama-sama mendawamkan, mengistiqomahkan dalam kehidupan kita, dalam amaliyah kita untuk membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, sehingga pada akhirnya kita akan memasuki atau keluar dari bulan Sya'ban
tapi sudah menyiapkan diri kita secara mental dan spiritual kita, diawali dengan permohonan ampunan kita kepada Allah ketika di bulan Rajab, dan kita mohon juga syafaat ketika di bulan Syaban, sehingga memasuki bulan Ramadan kita pun juga sudah menyiapkan diri kita untuk menjadi hamba Allah yang muttaqin. Semoga kita semua, keluarga kita, orang tua kita, anak turun kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu beriman yang hakiki kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wad dhikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah al-mun'im ala ma aqa'ahu wa taba'a ridho, al-muntaqim man khalafahu wa asar, alladhi ya'lamu ma adhara 'abdu wa ma akhfa, al-mutakaffil bi awsati 'ibadihi fala yaswa hadan minhum wa la yansa. Ahmadu subhanahu wa ta'ala ala ma a'ta. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan yashrahu Allah lana biha as-sudur. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ba'thi wan nusyur. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin warhamna minhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma sallimna min jami'is silah bi haqqi Muhammad wa bi syafaati Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma ya ahad, Allahu ahad, Allahu akbar, Allahu samad, la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma hassil maqasidana wa yassir umurana umur din wal dunya wal akhirah. Ya Rabbi yassir ya wa tadbir tadbir ya sahil alaina kullal asir ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah kami ya Rabb, ampunlah orang tua dan guru-guru kami ya Allah, ampunlah keluarga kami ya Allah, ampunlah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ampunlah saudara-saudara kami ya Allah, karena tidak ada satupun yang dapat mengampuni segala dosa dan khilaf kami kecuali Engkau ya Rabb. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, selamatkanlah kami, selamatkanlah orang tua dan guru-guru kami ya Rabb, selamatkanlah keluarga kami, selamatkanlah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah. Selamatkanlah bangsa kami ya Rabb min afatid dunya wa adzabil akhirah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bimbinglah kami, bimbinglah orang tua dan guru-guru kami ya Rabb, bimbinglah keluarga kami, bimbinglah anak-anak kami dan anak-anak didik kami ila yaumil qiyamah ya Allah, untuk selalu takwa dan beriman yang hakiki kepada-Mu ya Rabb. Bimbinglah anak-anak kami ya Allah, kami tidak sanggup menerima fitnah yang dilakukan oleh anak-anak kami dan anak-anak didik kami ya Rabb. Oleh karenanya arahkan hati mereka ya Allah untuk selalu beriman yang hakiki kepada-Mu ya Allah ya Rahman ya Rahim.
Apabila sudah waktunya rahimah, ambil dan cabut, ambil dan cabut roh kami. Ketika kami rukuk dalam sholat, ambil dan cabut roh kami ya Allah. Ketika kami sujud dalam sholat, ambil dan cabut roh kami ya Allah. Ketika kami berbuat baik, ambil dan cabut roh kami ya Allah. Ketika kami berbakti kepada kedua orang tua kami, kepada guru kami, kepada agama kami dan kepada bangsa negara ini ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ambil dan cabut roh kami ya Allah. بحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله